Salawat serta salam kita senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kepada keluarga beliau, kepada ahlu bait beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala tercurahkan rahmatnya untuk kita sebagai umat beliau yang terus belajar meniti jalan di atas sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Ikhwatul iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Di kesempatan kita pagi hari ini, kita kembali juga bersyukur kepada Allah atas nikmat kita bisa hadir dalam majelis fikih kita, yaitu Fiqhul Usrah, di kesempatan pagi hari ini, yang semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan rizki dalam berbagai macam-macamnya, rizki-rizki Allah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita untuk diterimanya amal sebagaimana doa beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwatul iman, a'azzani Allah. Di kesempatan pagi hari ini juga kita masih membahas tentang potret kehidupan rumah tangga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan kita pada pagi hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan rifqun nabi wa mawaddatun nabi, yaitu tentang kelembutan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tentang cinta kasih yang beliau sampaikan untuk keluarganya. Permasalahan kelembutan dan cinta kasih ini adalah permasalahan yang sangat penting dalam kita membangun rumah tangga, ya, sehingga kehadiran pasangan bagi kita itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Kita merasakan ketenangan padanya. Pasangan kita juga merasakan ketenangan pada diri kita. Yaitu diawalinya bahwa ketenangan itu adalah ketika kita terus berupaya untuk menanamkan ar-rifqu fil muamalah, yaitu ar-rifqu fil muamalah, kelembutan dalam kita berinteraksi, bermuamalah antar pasangan kita, antar keluarga, anggota ke keluarga. Contoh potret kehidupan yang luar biasa dari kelembutan dan juga cinta kasih adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bukan hanya saja dikenal, ya, oleh istri-istri beliau ataupun anak-anak beliau, tapi kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dikenal oleh pembantu-pembantu beliau. Yang kita dapati misalkan satu riwayat dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Aku berkhidmah, mengabdikan diri saya untuk membantu mempekerjakan urusan rumah tangga beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, saat itu aku berumur 10 tahun dan kemudian Rasulullah wafat pada saat aku berusia 20 tahun. Selama 10 tahun, ya, aku menjadi pembantu yang melayani kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari harian beliau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat lembut hatinya, sangat lembut tutur katanya, sangat lembut perilakunya. Tidak pernah mengatakan kata-kata yang kasar dan juga tidak pernah, ya, bersikap dengan sikap yang kasar. Bahkan, ya, dijelaskan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah ketika ada pekerjaan yang belum aku kerjakan, Rasulullah tidak pernah mengatakan 5. Kenapa? Ya. Dan ketika ada pekerjaan yang barangkali beliau tidak sukai, beliau pun tidak memarahinya.
Beliau hanya meluruskan, beliau dengan penuh kelembutannya, dengan penuh kasih sayangnya, memberikan contoh-contoh yang terbaik dalam bekerja, dalam berbuat dan yang lain-lain. Itu contoh kelembutan yang kita dapati ya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersaksikan oleh seorang pembantu atau yang pelayan di rumah Rasul, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. 10 tahun lamanya. Ini tidak mungkin. Ya dalam waktu 10 tahun itu gitu ya, kesaksian ini adalah kesaksian yang luar biasa. Karena dalam waktu kurun 10 tahun itu waktu yang ya tidak pendek. Gitu. Selama 10 tahun itu tidak pernah melakukan sebuah kata-kata yang kasar, tidak pernah berperilaku yang kasar dan lainnya. Nah, ini yang mesti dicontoh oleh kita. Ya, artinya mesti kita belajar. Ya, mungkin sebagian kita mengatakan bahwa ya itu kan Rasul karena maksum dijaga. Iya betul. Ya, tapi kita memang mesti belajar, gitu. Karena beliau adalah teladan kita. Ya. Bagaimana kemudian kita mengaku diri kita sebagai seorang Muslim, lalu kemudian ya kita tidak mau belajar dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Akan banyak ayat-ayat Al-Quran yang tentunya akan ya kita langgar kalau kita tidak mau belajar untuk berlemah lembut ya dalam sikap, dalam tutur kata dan yang lainnya. Akan banyak hadis-hadis Rasul SAW yang akan kita abaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi kita Muhammad SAW keteladanan yang baik. Rasulullah menjadi teladan kita bukan hanya dalam praktek-praktek ibadah beliau yang mahdhah. Bagaimana wudhu beliau, tayamum beliau, mandi beliau, salat beliau, zakat beliau, puasa beliau, umrah beliau, haji beliau dan yang lain. Bukan hanya sebatas itu. Tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah teladan dalam segala hal. Ya, maka itu disebut dengan sunnah. Ya, sunnah segala perilaku, segala cara hidup Rasul, cara beragama, cara hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berumah tangganya Rasul, itu yang memang kita sebagai seorang Muslim mesti belajar. Kalaulah misalkan 100%, ya kita tidak akan mungkin sampai kepada derajat itu. Tapi bisakah kemudian kita bisa mencapai 90%? Nggak mungkin. Bisakah kita sampai 80% atau 70% atau 60% atau 50% atau bahkan 1%? Ada upaya dalam diri kita untuk ittiba kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam masalah bagaimana kita mengikuti kelembutan dan cinta kasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Banyak hal yang dijelaskan di sini. Kita katakan ya kata para ulama, karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yata'amalu birifqin hatta innahu kana idza qama lis-salati yas'alu zaujatahu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan keluarganya itu birifqin, dengan penuh kelembutan. Sampai ketika beliau mau melakukan sholat pun beliau bertanya kepada istrinya yang penuh dengan kelembutan, apakah Anda sudah sholat? Ya. Atau ayo siapkan diri Anda untuk sholat. Mari kita sholat. Ya. Wa fi hadza ta'dibun ya atau wa fi hadza ta'addubun syadidun wa mura'atun lizaujah. Dan ini merupakan satu bukti adab yang sangat baik, yang sangat lembut dan perhatian beliau kepada istrinya, mengajak istrinya untuk menunaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat ya, atau terkadang kita juga mendapati dalam kehidupan kita seakan-akan suami itu ya itu posisinya seperti melebihi Allah Jalla fi'ala. Ya, ketika sudah tiba masuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang suami melarangnya. Ya, seorang suami melarangnya untuk melakukan ibadah sebelum menunaikan ibadah kepada suaminya terlebih dahulu. Maka mesti suami adalah mendukung. Ketika tiba masa waktu untuk sholat, maka katakan kepada istrinya, ya silakan sholat terlebih dahulu.
ya, atau lakukan sholat terlebih dahulu baru kemudian kewajiban yang lainnya. Dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian hak seorang suami. Ya. Tidak perlu kita merasa bahwa kita sebagai suami harus lebih, ya, bahkan lebih mendahului untuk ditunaikan hak suami jika dibandingkan dengan hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah tiba masuk waktu sholat, maka beliau bertanya kepada istrinya, ya, yas'al zaujatahu, ya, artinya bertanya apakah sudah sholat, ya, tunaikan sholat terlebih dahulu, ya, diajak untuk menegakkan sholat, ya. Hatta annahu yas'aluha fi ma laysa laha fihi khiyar, sampai bertanya kepada sesuatu yang mesti tidak ada pilihan lagi bagi seorang istri untuk menunaikan, ya, ibadah tersebut. Ya. Artinya Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, menyuruh kepada istrinya itu untuk menegakkan ibadah dia kepada Allah Jalla fi'ala. Ya. Sebagaimana, ya, diriwayatkan dari kisah seorang tabi'in, ya, diriwayatkan hal ini dari Atha rahimahullahu taala. Ia berkata, dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umair ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah berkunjung, ya, bersama Ubaid ibn Umair, ya, ke Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, ya, Abdullah ibn Umair, ya, atau Ubaid ibn Umair ini, hadithina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, apa kata tabi'in ini ketika meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Maka apa? Beliau mengatakan, hadithina, ceritakan kepada kami, bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sangat menakjubkan, ya, dari apa yang engkau lihat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para tabi'in ingin mengetahui bagaimana potret rumah tangga Rasul bersama istrinya. Sehingga mereka perlu bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang paling, ya, menakjubkan, apa yang paling dahsyat, ya, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjalani rumah tangga bersamamu. Wahai Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, fabakat. Ketika ditanya seperti itu, Aisyah menangis. Ya. Aisyah menangis. Ketika itu Aisyah mengatakan, qama lailatan minal layali. Aisyah bercerita, suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun pada suatu malam. Ya, qama lailatan minal layali faqala, lalu apa, dengan penuh kelembutannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Aisyah, wahai Aisyah, dharini ata'abbadu li rabbi, biarkan aku untuk bisa beribadah kepada Rabbku. Ya. Dharini ata'abbadu li rabbi, dengan penuh kelembutannya, izinkan aku untuk bisa beribadah kepada Rabbku tengah malam, pada sepertiga malam. Kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika harus berpisah dengan istrinya di dalam tidurnya, ya, maka Rasul Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan ini ata'abbadu li rabbi. Aisyah, izinkan aku, biarkan aku untuk bisa beribadah kepada Rabbku. Pada malam hari aku ingin, ya, bangun untuk sholat malam ini. Qultu, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Wallahi, demi Allah, inni la uhibbu qurbak. Sesungguhnya aku sangat cinta untuk senantiasa dekat denganmu ya Rasulullah. Artinya,
bahwa Aisyah radhiyallahu anha ya ingin selalu bisa ya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keinginan untuk berpisah sedikit pun dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah uhibbu qurbak, sesungguhnya aku ingin selalu dekat denganmu. Seakan-akan ketika sedang tidur mereka berdua, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam harinya dan akan mengambil air wudu lalu melanjutkan dengan salatnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inilah uhibbu qurbak, sesungguhnya aku sangat berkeinginan untuk selalu bisa dekatmu. Ya. Wa uhibbu ma yasurruk, tapi aku pun ingin ada sesuatu yang engkau ingin membahagiakanmu. Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan salat beliau. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, hubbiba ilayya ya. Ya hubbiba ilayya min ad-dunya thalath. Ada yang dalam riwayat salasnya tidak ada, dicintakan kepada aku dari perkara atau dari dunia ini atau dari kehidupanku di dunia ini pada 3 keadaan. An-nisa, yaitu wanita, yaitu istri beliau, ya yang itu merupakan secara umum adalah kaum wanita, di mana Rasulullah SAW ingin terangkat derajatnya kaum wanita pada saat itu, ya di mana pada masa jahiliyah itu wanita dianggap remeh. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat kaum wanita. Lalu at-tib, yaitu menggunakan wewangian, parfum. Ya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah waju'ilat qurratu aini fis salat. Dan menjadikan apa? Ya, rasa kebahagiaanku itu berada pada saat aku salat. Aisyah sangat tahu perkara ini. Maka ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Dharini ata'abbadu li Rabbi." Biarkan aku untuk bisa beribadah kepada Rabbku. Aisyah radhiyallahu anha dengan kelembutan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meminta izin ya untuk bisa meninggalkan tempat tidurnya bersama Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian beliau melakukan salat. Aisyah membiarkan keinginan dirinya itu berkurang dengan sebab keinginan untuk membahagiakan Rasul, karena Aisyah tahu bahwa kecintaan Rasul kepada salat itu sesuatu yang paling membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis salat. Sehingga meskipun Aisyah mengatakan inilah uhibbu qurbak, sesungguhnya aku sangat cinta untuk bisa selalu dekat denganmu ya Rasulullah, tapi wa uhibbu ma yasurruk, aku pun cinta sesuatu yang bisa membahagiakan dirimu. Artinya apa? Silakan ya baginda Nabi untuk bangun pada malam hari ini untuk sholat. Meskipun aku itu sangat berkeinginan untuk selalu bisa dekat denganmu. Luar biasa ikhwatal iman. Ini adalah sebuah potret kehidupan dalam rumah tangga. Betapapun seorang istri ingin selalu dekat dengan suaminya, tapi ketika ada sesuatu yang ingin membahagiakan suaminya bisa beribadah kepada Allah, maka seorang istri harus meninggalkan egonya. Ya, demi kebahagiaan suaminya yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disampaikan penuh dengan kelembutan. Ya. Qalat, kemudian Aisyah pun meriwayatkan hadis ini, faqama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam hari itu, fatatahhara. Kemudian bersuci, ya. Lalu kemudian yusalli, beliau menegakkan salat malamnya. Masya Allah. Saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini salah satu bagian daripada kelembutan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang Allah cintakan kepada beliau untuk bisa salat, dan itu sesuatu yang membahagiakan jiwa beliau. Maka ketika beliau sedang bersama istrinya pun, maka minta izin, izinkan aku untuk bisa beribadah kepada Rabbku.
Ini ada potret kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan penuh kelembutan, meminta izin dengan penuh kelembutan. Dan ini adalah potret yang harus dilatih kepada diri kita. Para suami yang mengaku kita mengenal sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sedang belajar sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada manfaatnya kemudian ya, kita marah, temperamen, merasa hak kita lebih tinggi, ya, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada istri juga untuk bisa beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Hatta terkadang kita bisa ya dalam bermuamalah ya, seorang suami bisa dekat dengan agama atau dekat dengan para penasihat-penasihat, dengan para asatid, para apa, bergaul, berinteraksi dengan mereka. Tapi yang dituntut adalah bagaimana bukti pengamalannya. Kelembutan kita itu ya harus mencontoh kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada istri bagaimana kelembutan kita? Kepada anak, kepada ayah, kepada mertua misalkan. Kelembutan kita itu dituntut di situ. Ini adalah bagian daripada potret rumah tangga. Di dalam rumah tangga yang pernah dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita yang mesti belajar terus untuk apa? Untuk menjadi orang yang berlemah lembut dalam bermuamalah. Baik kita sebagai seorang suami terhadap istri, atau kita sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita. Ya. Jadikan hadirnya kita sebagai seorang suami itu di dalam rumah tangga itu, hadirnya kita dinantikan oleh istri. Hadirnya kita ini dinantikan oleh anak-anak kita. Bukan istri takut berhadapan dengan suaminya. Bukan anak menjadi takut, ya tidak lagi mau dekat dengan ayahnya. Karena sikap kekasaran kita. Karena kita jauh dari apa keteladanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yudallilu zawjatihi wa yush'iruhunna bihubbihi wa yu'abbiru anhu bil qawli wal fi'li. مما يشيع الدفء والمودة في البيت وهذه الأمور تخفف من حدة المشكلات التي قد تتعري الحياة الزوجية من وقت لآخر ويجعل زوجة تصبر على ظروفه وتقدر ظروفه وتبادله مشاعر بالمثل ويخلق السكينة التي هي من أهم مبادئ الزواج وتكوين الأسرة. Di sini dikatakan bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperhatikan istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ya yush'iruhunna bihubbihi, menampakkan ya rasa cintanya kepada istrinya. Bagaimana para istri itu mengetahui bahwa seorang suami ini mencintai dirinya? Tentunya yang paling nampak di hadapan seorang istri itu adalah ketika kata-katanya yang lembut, ya, ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kasih dan sayang. Ungkapan yang penuh dengan kecintaan. Al-qaul. Perkataan yang penuh dengan kecintaan. Perkataan yang penuh dengan perhatian. Perkataan yang penuh dengan penghormatan. Pemuliaan. Itu yang paling nampak. Tidak ada sesuatu yang nampak dari bukti cinta kasih seorang suami kepada istri. Terungkapkan dengan sebuah kata yang bisa menenangkan jiwa seorang istri. Yang kata-katanya itu penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih dan sayang. Tidak perlu sampai suami mesti marah.
Begitu juga dengan al-fi'al, yaitu perbuatannya. Bagaimana ya kecintaan seorang suami itu dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatannya. Perhatian, memperhatikan nafkahnya, apa yang kesulitan istrinya. Itu merupakan satu apa? Mimma yushayyi'ud duf'a wal mawaddata fil bait, dari apa yang bisa memberikan rasa ketenangan, kehangatan dalam rumah tangga dan juga kecintaan dalam rumah tangga tersebut. Ada suasana yang romantis di dalam rumah tangga tersebut. Harmonis antara tutur kata dengan perbuatannya itu sama. Terkadang suami di luar dia bisa lembut dengan teman-temannya, bisa bercanda dengan teman-temannya, bisa bersendak gurau dengan orang lain. Tapi kemudian kenapa dengan seorang istri, kenapa dengan anaknya itu dia kasar? Sesuatu yang menakutkan, sikap-sikapnya, tutur katanya. Beda di luar rumah dengan di dalam rumah. Hal ini yang mesti dilatih oleh kita ikhwatal iman. Jangan menjadi orang yang ya, memiliki sosok-sosok yang berbeda. Di kalangan orang luar di sana jaga image-nya, lalu kemudian apa? Dia lembut tutur katanya, sikapnya dan yang lainnya, tapi di rumah tangganya istrinya takut untuk berjumpa dengannya. Anaknya itu ya trauma dia ngelihat bapaknya. Ada seseorang yang dia pernah meminta nasihat kepada kita bahwa dia di kantornya ada seorang, bukan minta nasihat, tapi dia cerita kepada kita. Suaminya di kantornya itu adalah sosok yang luar biasa. Dia sebuah pimpinan dalam sebuah perusahaan. Sosoknya bagaikan seorang ayah yang sempurna bagi anak-anaknya, meskipun itu di dalam perusahaannya. Tidak ada perhatian yang luar biasa yang dia tampakkan, melainkan kepada semua karyawan yang ada di perusahaannya itu luar biasa. Semuanya menaruh hormat karena kelembutannya, karena perhatiannya, sikap-sikapnya dan yang lainnya. Tapi ketika anaknya bercerita di dalam rumahnya, dia bercerita bahwa apa yang ditampakkan ayahnya di perusahaannya berbeda 180 derajat dari apa yang dihadapinya di dalam rumah tangganya. Istrinya hampir tiap hari menangis karena sikap-sikap buruknya. Anaknya pun trauma terhadap kekasaran dirinya sebagai ayah bagi diri berhadapan dengan ayahnya ini. Sungguh ikhwatal iman, a'azzani Allah, Rasul kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut di luar rumahnya, di dalam rumahnya. Rasulullah sangat lembut dengan penuh cinta kepada para sahabat-sahabat dalam bertutur kata, dalam bersikap. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah membimbingnya, tidak ada keburukan Rasulullah kecuali kecuali Rasul mengingatkannya. Begitu juga Rasulullah di dalam rumahnya. Kelembutan dalam tutur kata, kelembutan dalam sikap. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang di rumahnya itu juga yang berada di luar rumahnya. Apa yang berada di luar rumahnya itu juga yang berada di dalam rumahnya. Sehingga semuanya menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketenangan, kehangatan dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi di dalam rumah tangga tersebut
itu yang ya tukhaffifu min haddatil mushkilat, akan meringankan ya berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi qad tatari al-hayatu zaujiyah, yang itu dihadapi dalam proses berumah tangga. Ya. Kehangatan dalam tutur kata, kehangatan dalam sikap itu sesuatu yang bisa meringankan beban-beban problematika rumah tangga. Ya. Permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, ketika kemudian seorang suami dia bertutur kata dengan penuh cinta, memberikan perhatian, ya maka apa? Itu akan tukhaffifu min haddatil mushkilat allati qad tatari al-hayatu zawjiyah min waqtin li akhar. Akan membuat permasalahan itu menjadi ringan. Segala macam problematika di dalam rumah tangga itu terasa ringan. Wa yaj'al az-zawjata tasbiru ala zawjiha. Dan membuat seorang istri itu menjadi apa? Sabar dia. Ya. Ketika berhadapan dengan apa? Dengan seorang suami yang Masya Allah, ya, tutur katanya, kelembutannya, sikapnya, kehangatannya, itu membuat seorang istri itu dia merasa tenang, bahkan bersabar meskipun persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga itu banyak. Entah sedikitnya nafkah, tapi ketika kemudian suami menghadapinya dengan penuh cinta, penuh perhatian, maka apa? Itu sangat membahagiakan istrinya. Yang terkadang kita hadapi di masyarakat itu kebalikannya. Ya. Sudah tidak memperhatikan secara nafkahnya. Ya. Nafkahnya dia sedikit. Bukan hanya mencukupi saja, tapi bahkan sangat kekurangan. Tapi kemudian tutur katanya menyakitkan. Ya. Tuntutan-tuntutannya itu membuat apa? Menyakitkan hati seorang istri. Ini berarti suami yang tidak tahu dirinya. Ya. Dia menuntut hak lebih tinggi daripada kewajiban yang dia tunaikan. Bagaimana kemudian membuat seorang istri bersabar terhadap apa? Problematika rumah tangga yang dihadapinya dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, inilah ikhwatal iman azani Allah. Ketika kita ya menjalin komunikasi dengan baik, kehangatan dalam berkomunikasi, dalam bentuk perhatian dan yang lainnya, maka apa? Itulah yang akan memberikan ya as-sakinah, ketenangan. Allati hiya min ahammi mabadi'iz zawaji wa takwinil usrah, di mana ketenangan itulah adalah prinsip dasar yang paling penting terjaganya rumah tangga. Ikhwatal iman a'azani Allahu wa yakum ajma'in. Banyak potret kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi kelembutan beliau. Bahkan di antaranya adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam harinya untuk sholat, dan Aisyah pada saat itu dalam keadaan haid. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika sedang berdiri ya untuk sholatnya, kemudian Aisyah itu memegang kaki baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya akan bersujud, maka kemudian diangkatlah kaki dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar beliau bisa bersujud penuh dengan kelembutannya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita dapati. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bercerita dengan para istrinya.
ya, bercengkrama dengan penuh dengan kehangatan, dengan penuh kesantunan. Bercerita tentang hidup dan kehidupan. Bahkan ketika didapati dalam sebuah perjalanan bersama istri beliau bernama Safiyah, ya, dalam sebuah safar dikatakan fa'abta'at fil masir. Safiyah pernah melakukan sebuah perjalanan ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian fa'abta'at fil masir. Safiyah ini agak lambat ya dalam berjalannya. Ya. Lalu apa? Rasul sudah mendahuluinya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyusul kembali beliau. Menyusul kembali Safiyah. Mungkin sedang berjalan ya, lalu kemudian karena perjalanan bersama, kemudian awalnya bersama Safiyah, lalu kemudian ya Rasul mendahului. Lalu kemudian menengok ke belakang dan Safiyah masih berada di belakang. Ya, itu bukan berteriak. Ya, bukan berteriak dari hadapannya itu, Safiyah cepat katanya gitu. Ayo cepat. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, balik kemudian apa? Menyusul Safiyah. Bukankah ini satu potret kelembutan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Beliau tidak berteriak-teriak dengan suara yang keras, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru apa? Menyambutnya, menyusulnya dengan penuh kelembutan dan tidak dimarahi. Kalau kita barangkali kita mengatakan, kenapa sih kamu jalannya lambat sekali? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan senyuman, dengan tutur kata yang lembut, sampai kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat Safiyah itu bakat menangis. Menangis penuh dengan kebahagiaan, merasa dimuliakan, merasa dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad. Ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Safiyah dia mengatakan, hamalatni ala ba'irin bati'in. Yang membuat aku lambat ini adalah bukan beliau, bukan Safiyahnya, tapi memang untanya ini yang jalannya lambat. Unta ini yang jalannya lambat, sehingga apa? Lebih dulu unta yang dikendarai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa coba yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadaihi ainaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyeka air mata dari siapa? Dari Safiyah ini. Ya. Safiyah ketika menangis, Rasulullah mengusap dengan kedua tangannya air mata dari Safiyah ini. Wa yuskituha, dan bagaimana Rasul membuatnya itu tenang, tidak menangis. Tapi Safiyah ini adalah sangat ya bersyukur. Ya. Kebahagiaan yang luar biasa ketika disusul kembali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang dalam sebuah safar yang tidak ingin terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi itu istri beliau. Tapi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini untuk memberikan pembelajaran kepada kita, kelembutan dalam sikap itu perkara yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut Safiyah kembali ketika ya tertinggal di belakang perjalanannya, disambut kembali, tidak dengan teriak dari kejauhan, tidak dengan suara nada tinggi, disambut dengan penuh senyuman. Lalu kemudian apa? Ketika tangisan ya itu terjadi pada Safiyah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan kedua tangan beliau yang mulia dan menenangkan hati daripada Safiyah. Ini luar biasa. Kita tidak memarahinya dengan mengatakan, "Cengeng kamu begitu aja nangis." Ini dan yang lain. Tidak. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum.
Kita lihat kisah yang lain adalah apa? Taqulu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun berkata, "Kuntu ashrabu fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya." Nah, di sini kisah yang lain. Apa yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha? Kata Aisyah, "Aku pernah minum pada sebuah cangkir, pada gelas. Ya. Lalu aku meminum ya pada sisi ini. Lalu aku berikan gelas ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya." Ya. Rasul meletakkan apa? Ya, meletakkan bibir ataupun apa namanya? Ya, mulutnya itu ya di apa namanya? Di tempat di mana Aisyah radhiyallahu anha itu minum. Ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat Aisyah minum dari sebelah sini, maka itulah yang Rasulullah minum seperti ini. Tidak, bukan di sini, bukan di sini. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha meminum dari sebelah sini, maka Rasul pun meminum dari apa? Tempat di mana Aisyah itu meminum juga. Ini sebuah sikap kelembutan dari seorang suami kepada istrinya. Ya. Bisa berganti sendok, bisa berdua, atau satu piring, atau satu gelas misalkan. Ya. Banyak cara untuk mengungkapkan hangatan, sebuah keharmonisan, sebuah keromantisan dalam rumah tangga. Ya, yang ini merupakan sesuatu yang bisa mengokohkan rumah tangga. Yang ini kemudian jarang sekali diikuti oleh kita sebagai umatnya. Bahkan kemudian ikhwatal iman azani Allah. Aisyah radhiyallahu anha pun merasa sebagai seorang istri yang dimuliakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanggil dengan panggilan yang penuh dengan kecintaan. Ya Aish wa ya Humaira. Ya. Ya Aish, sesekali dipanggil dengan Aisyah, dipanggil Aish. Wa ya Humaira, ya, dipanggil dengan panggilan Humaira. Ya. Tasghir Hamra. Jadi Hamra ay Humaira. Panggilan yang penuh dengan kecintaan. Yukrimuha bi ayyunadiha bi ismi abiha. Terkadang juga memuliakan Aisyah itu dengan apa? Dipanggilkan ya dengan nama, disandarkan kepada nama ayahnya. Ya ibnatas Siddiq. Ya ibnatas Siddiq, duhai putri seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya ibnatas Siddiq. Wa ma dzalika illa tawaddudan wa taqarruban wa talattufan ilaiha wa ihtiraman wa taqdiran li ahliha. Ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan ya ibnas Siddiq, wahai putri As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hal ini dilakukan sebagai bentuk tawaddudan, sebagai bentuk kecintaan, wa taqarruban, dan rangka untuk mendekatkan hati, wa talattufan, dengan bentuk kelembutan tutur kata, wa ihtiraman wa taqdiran li ahliha, untuk memuliakan keluarga beliau, keluarga Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ya ibnatas Siddiq. Ya. Dipanggil dengan panggilan keluarganya yang mulia, ya ibnatas Siddiq. Bahkan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan salam dari malaikat Jibril kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aish,
Ya Aish, hadza Jibrilu yuqari'uki salam. Ya Aish, hadza Jibrilu yuqari'uki salam. Wahai Aisyah, wahai Aish, panggilan daripada Aisyah. Ini malaikat Jibril menyampaikan salam kepada. Luar biasa. Kelembutan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ikhwatal iman azani Allah. Wa indama sya'ura Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu qad yadlimu sayyidata sauda atau qad yadlimu sauda. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa beliau menzalimi Saudah, ya istri beliau yang dinikahi setelah wafatnya Khadijah. Wa adamu mailihil qalbi laha, dan seperti tidak ada ya bentuk kezaliman yang saat itu dirasa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan Rasul menzalimi Saudah. Dan ketika tidak ada lagi kecenderungan hati kepadanya. Wa arada an yutalliqaha, dan Rasul ingin mentalaknya. Kana rahiman ma'aha. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sangat ya berkasih sayang kepadanya. Ketika Rasul merasa bahwa ya khawatir menzalimi Saudah yang saat itu usianya juga sudah tua, lalu kemudian sudah berkurang rasa ketertarikan hatinya kepada beliau. Bahkan beliau ada keinginan untuk menceraikannya, tapi kemudian muncul kasih sayang dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa labba raghbataha fil ibqa'i 'alaiha. Dan Rasulullah tahu bahwa ya Saudah punya keinginan untuk tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tahu bahwa Saudah itu tetap ingin ya bersama mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ya Saudah ini tahu bahwa Rasulullah SAW ya barangkali sudah berkurang atau ya tidak lagi mencintainya. Keinginan Saudah inilah yang ingin senantiasa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tetap menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian walam yutalliqha. Rasul tidak sampai kemudian mentalaknya. Mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Saudah, apa yang dirasakan saat ini dan bagaimana keinginannya. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang penuh dengan kecintaan, yang penuh dengan kasih, dengan penuh kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menjaganya, kemudian tidak menyakitinya, bahkan kemudian ya tidak mentalaknya. Bahkan kalau kita dapati di dalam riwayat bahwa Saudah binti Zum'ah radhiyallahu anha ini dinikahi oleh Rasul, kanat armalatan musinna ghairu dzati jamalin. Seorang wanita, dia wanita yang janda yang usianya sudah tua, lalu tidak memiliki ghairu dzati jamalin. Tidak memiliki ya paras yang cantik. Ya, ghairu dzati jamalin. Saqilatil jism. Ya, badannya dia ya berat ya, ataupun ya mungkin gemuk kalau bahasa kita ya. Kana tahussu anna haddaha min qalbi Rasul huwa ar-rahmah wa laysa al-hubb. Saudah merasakan dalam dirinya bahwa ya
dirinya di hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya rahmah, hanya kasihan. Walaisal hub, bukan karena kecintaan. Wa badali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirul amri an yasrihaha atau an yusrihaha sirahan jamila. Bahkan ya, Saudah merasa bahwa sesaat lagi pastinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan melepaskan dirinya. Ya. Itu yang dirasa oleh Saudah pada saat itu. Sampai suatu ketika kemudian ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendatangi Saudah ini, ya, mendatangi Saudah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan Saudah dan Saudah sudah siap bahwa dirinya harus menerima kenyataan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, artinya bahwa dirinya tidak lagi memiliki hati, ya, tidak memiliki satu ruang di hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan Saudah pada saat itu, ya, dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Saudah itu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang lalu kemudian menggenggam tangan siapa? Saudah radhiyallahu anha. Dipegangnya tangan Saudah tersebut. Dan pada saat itu pun ya genggaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disambut hangat oleh Saudah dan mengatakan, "Wallahi ma bi 'alal azwaji min hirs, walakinni uhibbu an yab'asani yaumal qiyamah zaujatan laka." Ya. Kata Saudah radhiyallahu anha, dia mengatakan tidak ada sesuatu ya yang ada pada diriku kecuali ya aku sangat ingin tetap berkeinginan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai istrimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keinginan bagiku kecuali apa? Kelak dibangkitkan. Ya aku ini dibangkitkan kelak pada hari kiamat itu sebagai istrimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, maka kemudian apa? Saudah pun mengatakan, qalat lahu, mengatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ibqini ya Rasulullah." Biarkan aku menjadi istrimu wahai Rasulullah. Ya. Wa ahabu lailati li Aisyata, dan aku hibahkan malam hariku untuk Aisyah. Artinya apa di sini? Bahwa Saudah dia mengetahui akan kadar dirinya. Tapi Rasulullah SAW juga ada sosok suami yang luar biasa, yang penuh dengan kelembutannya. Dia pada akhirnya menggenggam ya tangan dari Saudah dan meyakinkannya. Artinya meyakinkan bahwa beliau tidak akan menceraikan Saudah. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menenangkan hati dari Saudah yang pada saat itu sudah bergemuruh penuh dengan kesedihan. Dan jangan kehadiran Rasul pada saat ini adalah apa? Pada saat ini tidak ada kesempatan kecuali pastinya Rasulullah akan apa? Akan melepaskan dirinya. Justru disinilah kemudian sikap yang luar biasa yang ditampakkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Saudah. Yang penuh dengan apa? Penuh dengan rasa cinta, kasih sayangnya. Meyakinkan bahwa Rasul tidak mentalaknya. Rasul tetap menjadikannya sebagai istri hingga akhir hayatnya. Ya. Meskipun Saudah ini tahu bahwa betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat cinta kepada istrinya yang lain, tapi tetap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak mau menyakiti hati para istrinya yang lainnya, tetap berinteraksi dengan penuh kecintaan dan kasih sayangnya. Inilah ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, dari apa yang bisa saya gambarkan pada kesempatan ini di potret rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kelembutan, dari sisi kelembutan bermuamalahnya Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami terhadap istrinya, sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, atau barangkali bagi seorang nabi kepada umatnya, atau bagi seorang pemilik rumah terhadap para pembantunya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang memang kita punya kewajiban untuk apa? Punya kewajiban untuk terus mempelajari bagaimana rifqun Nabi wa mawaddatun Nabi, kelembutan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan cinta kasih Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena inilah salah satu prinsip dalam menjalani rumah tangga yang insyaallah akan membawa ketenangan dalam diri kita. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada. Semoga ya Allah subhanahu wa ta'ala terus menanamkan rasa kelembutan dalam hati kita, dalam diri kita, sikap untuk berlemah lembut, ya terlebih kepada ya keluarga kita. Mereka adalah bagian daripada pendukung dakwah kita untuk menegakkan ya Islam, kemuliaan Islam dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dan juga dalam kita berbangsa dan bernegara. Maka ar-rifqu wal-lin, kelembutan itu adalah modal dasar untuk kesuksesan dalam membangun rumah tangga atau bangsa yang terendah, yaitu apa yang terkecil, lingkup yang terkecil yaitu rumah tangga, lalu kemudian kita bermasyarakat, lalu kita berbangsa dan bernegara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, dilembutkan tutur katanya oleh Allah Jalla fi'ula. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Tafadhal. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, telah kita simak kajian bersama kajian pagi bersama Ustadz Abu Islam Maimunuddin LCM hafizahullahu taala, masih dari pembahasan potret keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah dijelaskan beberapa poin penting dari pembahasan kita, yaitu kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saatnya untuk bertanya jawab bagi Anda yang bertanya via telepon di 0811 900 7912, dan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat di 0811 900 7913. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan di WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Bengkulu. Jika kita dulu mencari pasangan sama-sama belum sholat, tetapi sekarang istri sudah mendapatkan hidayah terlebih dahulu, sedangkan suami belum mendapatkan hidayah. Apakah kita harus terus bertahan dengan suami tersebut, sementara istri sudah sering menasihati? Apa yang harus dilakukan Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukran. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun untuk berada, ya khususnya pada penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan ya kita semuanya. Pertama, bahwa kita mensyukuri atas nikmat hidayah sunnah ini, karena ini adalah nikmat yang sangat-sangat berharga bagi kita sekalian. Banyak orang melakukan sebuah perjalanan dalam kehidupan kita ini dari waktu ke waktu untuk mencari hidayah Allah Jalla wa Ala. Ya, untuk mencari hidayah Allahu Jalla fi'ula. Lalu kemudian dari satu waktu tersebut, kemudian alhamdulillah Allah kenalkan dengan hidayatus sunnah ini, ya, yang kemudian kita berada di atasnya. Maka apa? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Yang kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah istiqomahkan. Karena terkadang ya kita lupa akan meminta kepada Allah atas nikmat ini agar senantiasa berkah nikmat ini ada dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Poin yang pertama ini penting. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk dalam rasa syukur ini adalah berbagi rasa nikmat ini kepada yang lain.
Yang paling dekat dengan kita tentunya adalah suami kita. Ya, kemudian anak kita, mungkin juga keluarga, ayah kita, ibu kita, dan yang lainnya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan suami kita yang barangkali suami kita masih belum menerima ya tentang hidayatus sunnah ini, maka tentunya kita bersabar ya selama suami ini tidak melakukan sesuatu yang menyimpang ya, yang menyimpang dari syariat agama Islam. Ya. Mungkin suami masih melakukan ada berbagai macam kekurangan-kekurangan yang sudah biasa dia lakukan. Mungkin ada perkara-perkara kebid'ahan yang dia lakukan. Ya, maka terus kita bisa menasihatinya. Selama suami kita juga ini orang yang hanif, orang yang dia lurus, orang yang mau menerima ilmu. Ya, ketika kita berbagi ilmu, suami masih menerimanya, tidak marah-marah, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kecelakaan atau terganggunya jiwa kita misalkan. Ya. Karena terkadang ada juga yang misalkan dia tidak suka dengan istrinya yang mendapatkan hidayatus sunnah ini, kemudian dia apa yang dilakukan oleh istrinya selalu dijadikan objek kesalahan, lalu dihinakannya, dicaci makinya, lalu kemudian melakukan kekerasan fisik misalkan, yang itu bisa menyebabkan bahaya bagi keselamatan jiwa seorang istri. Jika memang itu yang diterima, ya maka tentunya ya alasannya bukan karena faktor tadi hidayatus sunnah tadi, tapi memang secara hukum positif pun, maka itu ketika seorang istri sudah tidak lagi nyaman untuk menjaga keselamatan jiwanya dari perilaku-perilaku buruk suaminya, maka tentunya Islam memberikan ya satu jalan, ya itu dengan ya untuk khulu misalkan dari suami yang seperti ini. Tapi ketika kita mendapati suami ya baik-baik saja, suami kita tetap perhatian, memberikan nafkah lahir, nafkah batin kita, ya kemudian suami juga masih mau menerima meskipun dia belum mengamalkan dari apa yang sesuai dengan sunnah ini, maka tentunya kita bersabar. Ya tentunya kita bersabar terus menjaga komunikasi yang baik dengan suami ini, ya yang semoga kemudian ini menjadi satu peluang bagi kita ya untuk memberikan hidayatu al-irsyad dalam bentuk bimbingan sunnah kepada suami kita. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya untuk hamba Allah yang berada di Bengkulu. Kami bacakan lagi untuk pesan yang berada di WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Markas Aliman Pebayuran. Ustaz, bolehkah menampakkan kemesraan suami istri di depan umum sebagaimana Aisyah yang bersandar di bahu Rasulullah saat menonton orang-orang Habasyah yang bermain di masjid? Iya. Ya sebenarnya boleh. Kalau kalau kemaksiatan saja itu banyak ditampakkan di luar gitu ya. Banyak orang ya berbuat maksiat terang-terangan misalkan. Ya seorang suami atau istri boleh-boleh saja ya menampakkan hal itu di hadapan umum. Tapi barangkali juga tetap harus menjaga ataupun dalam hal ini adalah apa yang ada. Kalau memang hal itu akan membuat pemandangan itu sesuatu yang hanya jaga image misalkan, atau ada sesuatu yang mungkin orang sekarang itu bisa dikatakan terlalu lebay barangkali gitu ya. Kalau orang menyebut, saya tadi kata-kata agak sulit ya, artinya terlalu lebay di hadapan orang umum seperti itu, padahal mungkin di dalam rumahnya tidak seperti itu gitu ya. Tentunya ini adalah ada upaya untuk kebohongan ataupun kedustaan ya yang dia tampakkan. Maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Ya tapi sekedar misalkan dia sesuatu yang wajar gitu, menampakkan kemesraan sesuatu yang wajar. Ya, artinya kalau seperti yang tadi misalkan Aisyah itu ya bukan bersandar di bahunya Rasul, tapi Aisyah itu dia berada di balik punggungnya Rasul ya, kemudian sambil
menengok ke kanan dari dari punya Rasul, atau belah kiri dia nengok ke kanan dan ke kiri gitu ya, untuk melihat apa yang ada di hadapannya itu. Ya, maka hal itu diperbolehkan saja gitu ya. Atau misalkan ya bertutur kata dengan penuh kelembutan atau dengan panggilan yang penuh kelembutan, misalkan kepada istrinya, ada orang lain yang melihat atau apa. Ya ini tidak mengapa. Tapi juga jangan sampai kemudian memilih kata-kata yang akan menjadi sesuatu yang kalau kita menyebutnya itu sesuatu yang garing ya, sesuatu yang akhirnya dijadikan sebagai orang yang mendengarnya itu risih mendengarnya misalkan ya. Yang mendengarkan sebutan kita itu risih misalkan. Misalkan panggilan misalkan contoh saja ya. Ada kita manggil panggilan misalkan kata-kata sayang di hadapan istri, tapi disingkat misalkan bukan dengan sayangnya, tapi bukan sayang gitu, tapi yangnya saja gitu. Nanti ada orang memplesetkan kata-kata itu gitu ya. Nah, itu kan jadi satu hal yang kurang bagus. Ya kan? Tapi seperti Rasulullah SAW tadi memanggil Aisyah dengan panggilan Aish, Umairah, atau ya Ibnatus Siddiq, atau ya panggilan-panggilan yang memang itu membuat hati seorang istri itu termuliakan gitu ya. Tidak dengan kata-kata yang umum yang itu terkadang banyak menjadi plesetan ataupun candaan dari orang yang kemudian itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang memuliakan. Intinya bahwa menampakkan keromantisan atau keharmonisan kita dalam berumah tangga, selagi itu dasarnya adalah kejujuran, selagi itu adalah dasarnya adalah sesuatu yang memang tidak membuat kehormatan diri kita tercoreng di hadapan umum karena kita jaga image dan yang lainnya, maka hukum asalnya boleh-boleh saja ya, itu dilakukan oleh kita pada batas-batas yang memang wajar untuk ditampakkan ya, kira-kira seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kita buka dari pesan di WhatsApp Ustaz. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang urutan adab-adab, yaitu adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan kepada diri sendiri. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan adab kepada diri sendiri dan apa saja contohnya Ustaz? Ya, bahwa tentunya bahwa adab ini bertingkat-tingkat ya, sebagaimana kita usulul muamalah dalam sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta ya wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kita dapati dalam hadis ini, maka itu ada 3 prinsip dalam bermuamalah. Ya, prinsip pertama adalah muamalah kita, adab kita kepada Allah. Adab kita kepada Allah adalah dengan ketakwaan diri kita kepada Allah. Tanamkan terus dan amalkan perkara-perkara yang membuat kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketakwaan ini harus dijaga terus, ini karena muamalah kita dengan Allah. Adab kita kepada Allah. Adab kita kepada diri kita sendiri itu adalah apa? Atbi'i sayyi'ata al-hasanah. Ikuti perbuatan yang buruk kita itu dengan perbuatan yang baik. Artinya bahwa latihlah terus kita untuk bisa menjadi orang yang baik, berbuat baik. Ya, kalaupun kita manusia pasti punya kesalahan, ya punya dosa dan yang lainnya, tapi terus kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan kita. Menzalimi diri sendiri misalkan berarti tidak beradab kepada diri sendiri. Contohnya adalah apa? Ya, kita tidak mengisi akal kita dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca buku-buku, tidak mengisi ruh kita, hati kita dengan tilawah Al-Qur'an dan lain-lainnya. Ya. Itu termasuk adab tidak beradab pada diri sendiri. Ya, berarti adab dengan diri sendirinya adalah apa? Ya, mengisi hati kita dengan zikir, hati kita dengan tilawah Al-Qur'an, hati kita dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini namanya kita beradab dengan diri kita sendiri. Tidak yadzlimu nafsahu, tidak menzalimi dirinya sendiri. Kalau orang menzalimi dirinya sendiri adalah apa? Dia membiarkan kemalasan itu ada pada diri kita.
kita tidak membaca Al-Quran, tidak mau sholat, tidak mau ini, namanya kita menzalimi pada diri kita sendiri. Nah, berarti kita maknanya tidak beradab dengan diri sendiri. Ya, itu beberapa contoh. Dan yang ketiga itu adalah apa? Beradab kepada orang lain. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Muamalah kita dengan yang lain itu adalah dengan akhlak yang mulia. Selama kita bermuamalah kepada orang lain dengan akhlak yang mulia, maka insyaallah tabaraka wa taala kita akan menjadi orang yang baik dimanapun kita berada. Wallahu taala a'la wa a'la. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan sambil menunggu penelpon yang masuk, masih dari pesan di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Bengkulu. Mau bertanya, apakah hukumnya jika kita membaca zikir sebelum tidur yang ada ayat Al-Qur'annya yang dibaca lewat hafalan, sedangkan kita dalam keadaan junub? Apakah diperbolehkan Ustaz? Syukran. Ya, hukumnya boleh kita ya membaca Al-Qur'an dalam keadaan kita haid, dalam keadaan kita janabah, membaca Al-Qur'an dari hafalan kita. Ya. Sebagian para ulama ya dengan tidak memegang mushaf, tapi kita menghafalkan Al-Quran dari hafalan kita. Misalkan kita menjelang tidur kita membaca ya surat Al-Mulk gitu ya, surat Al-Mulk kita baca padahal kita dalam keadaan junub, dalam keadaan kita haid, misalkan dalam kita keadaan berhadas besar. Misalkan, maka boleh hukumnya kita membaca Al-Quran tersebut atau zikir-zikir atau doa-doa yang diambil dari Al-Quran atau dari sunnah menjelang tidur kita. Ya, bahkan tadi ketika kita membaca Al-Quran pun asal selama dari hafalan kita, maka hal itu diperbolehkan. Allahu Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Untuk hamba Allah yang berada di Bengkulu, semoga dapat bermanfaat. Kembali dibacakan dari pesan di WhatsApp Ustaz. Suami yang tidak pernah membantu istri dari pekerjaannya di rumah, apakah dikatakan zalim terhadap istrinya Ustaz? Tergantung dengan keadaan yang ada ya, tergantung dengan keadaan yang ada ya. Jika kemudian suami di luar rumah juga dia tidak bekerja misalkan, sementara di rumah dia nganggur, tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, ya tentunya ini tidak baik ya, tidak baik. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh suami lakukan. Gitu ya. Apa yang itu tidak bisa dilakukan bisa dengan meminta orang lain untuk melakukannya. Ya. Begitu juga misalkan seorang istri tidak ada salahnya untuk meminta bantuan kepada suami. Tapi jangan juga kemudian ya itu berbalik. Ya, semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh suaminya, istrinya bekerja di luar misalkan. Ya ini kebalik. Gitu ya. Kadang ada misalkan seorang istri dia karena gemar menuntut ilmu gitu ya, sibuk menuntut ilmu, sibuk online ya, jam sekian sampai jam sekian ya, jam sekian sibuk dengan majelis ilmu ini dan yang lainnya. Akhirnya yang masak suami, yang cuci baju suami, yang nyetrika baju suami, ya ini tentunya nggak baik. Ini tentunya nggak bagus. Seperti menuntut ilmunya baik, tapi dengan tidak melakukan aktivitas rumah tangganya, ya maka ini menjadi yang tidak baik. Suaminya misalkan kemudian menggendong anaknya sementara istrinya berada di depan internetnya, meskipun yang dihadapi itu adalah kajian. Ya tentunya tidak seperti itu. Ya bahwa ada porsi masing-masing ya, ada porsi masing-masing ya, menyibukkan orang istri di rumah dengan kita menuntut ilmu online atau apa ya, itu sangat bagus, tapi dilakukan tentunya itu dengan tidak mengabaikan tugas-tugas menjaga rumah tangganya. Kenapa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya apabila suaminya tidak ada. Dan dia wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diurusnya. Yang diurusnya adalah rumah ya tangganya. Ya, dari mulai makanannya, dari mulai pakaiannya, dari mulai tempat tinggalnya ataupun yang lain-lainnya.
Ya baru kemudian kalau itu urusan itu selesai semua, setelah istirahat cukup, maka kemudian ada waktu, barulah kemudian dia bisa belajar. Ya, suasananya. Nah, seorang suami juga dituntut begitu. Apabila memang mendapati istrinya sudah melakukan pekerjaan rumah tangganya, lalu kemudian dia tetap ingin belajar, ingin hadir di majelis ilmu, sementara suami itu pada saat itu sedang ada di rumah, ya maka bantu istrinya, ya untuk mengerjakan ya urusan rumah tangga yang belum terselesaikan, misalkan oleh istrinya. Itu saling membantu, ya. Itulah yang harus dilakukan oleh kita, tidak dibolak-balik keadaannya. Ya, sebagian kita membolak-balik keadaannya, suami yang berada di rumah ngurusin rumah tangga, istri yang bekerja di luar rumah. Ini kebalik, ini nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Suami yang mencuci, yang menyetrika, yang masak, kemudian yang nyapu halaman, yang sampai gendong anaknya, jaga anaknya dari pagi sampai sore, sementara istrinya bekerja. Suaminya mengizinkan istrinya kerja di luar rumah, ini ya jelas ini terbalik. Ini pasti ya tidak berkah hidupnya, ya tidak akan diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, ketika perkara ini itu terjadi. Ya, sesekali misalkan suami mendapati istrinya kesulitan, ya maka suami membantunya, ya. Demikian, ya Allah taala ala wa ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan sekaligus pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada faedah yang bisa untuk sampaikan Ustaz, silakan. Nah, ikhwatul iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla fi'ala, bahwa kita tahu rumah tangga ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, berat terasa untuk menjaganya kalau bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih ketika kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah yang membuat kita ini cepat emosi, ya, di dalam kita bekerja di luar, kadang juga muncul emosi-emosi yang ada lalu kemudian dibawa ke rumah, dan itu kemudian emosi di rumah, sehingga membuat rumah tangga itu tidak nyaman dan yang lainnya. Maka harus kita waspadai berbagai macam waswasatus syaitan ini, yang apabila kita belajar, ya, kita pulang ke rumah, maka ya terus berlatih diri untuk bisa lemah lembut kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jadikan kita ini idola bagi istri kita, bagi anak-anak kita di rumah kita. Hadirnya kita itu karena kelembutan kita, karena sikap cinta dan kasih sayang kita, maka dirindukan oleh istri, dirindukan oleh anak-anak. Jangan jadikan diri kita sebagai suami yang ditakuti oleh istri dan ditakuti oleh oleh anak-anak. Dan ini gagal berarti kita dalam berumah tangga seperti itu, ya. Inilah yang harus dipelajari dari rifqun Nabi wa mawaddatun Nabi, ya, dari kelembutan Nabi dan cinta kasih Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kewajiban kita untuk terus menjaganya. Semoga hal ini bermanfaat, dan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan semoga yang benar ini datangnya pastinya dari Allah Jalla wa Ala, yang salah dari kejahilan saya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya, dan juga semoga para pemirsa sekalian diberikan kesehatan, ya, keselamatan, dan juga dijaga dari fitnah-fitnah yang ada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan juga tanya jawab yang sudah Antum jawab dari pertanyaan para pemirsa. Semoga dari jawaban Anda Ustaz dapat mewakili seluruh pertanyaan pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga kami berterima kasih kepada para pemirsa yang sudah berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini untuk menyimak kajian pagi hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Dan kami tutup acara kita, dan kita lanjutkan dengan program-program selanjutnya. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.